dua nikmat yang banyak manusia terperdaya atau tidak memaksimalkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Nikmat tersebut adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat ini banyak manusia terperdaya di dalamnya. Padahal dua nikmat ini benar-benar ditegaskan oleh Nabi, dua nikmat nih yang paling banyak manusia terperdaya di dalamnya. Maka sebagai orang-orang yang Allah berikan akal kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dua nikmat ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan suci Ramadan, terlebih sudah masuk 10 terakhir nanti malam di bulan suci Ramadan. Kalau katanya anak zaman sekarang, gaspol rim blong, ojo dipol nih rime. Ya, gaspol rim blong. Begadang yang diperbolehkan ya nanti malam ini. Kita bersungguh-sungguh memanfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena kelak di hari kiamat dua nikmat ini pun akan kita pertanggungjawabkan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam kelak pada hari kiamat sampai ditanya pada dirinya, anu umrihi fi ma'afnah, umurmu entek gawe apa? Siapkan jawaban terbaik kita. Siapkan jawaban terbaik kita. Kalau anak sekolah nggak mungkin Pak dikasih pertanyaan sebelum ujian. Ini Allah sudah berikan pertanyaan. Ini soal yang akan keluar kelak di hari kiamat. Apa soalnya? An umrihi fima afnah. Umurmu entek gawe apa? Alhamdulillah bila kita bisa memanfaatkan umur kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, kesehatan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah kepada Allah pertolongan. Ya, minta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 1 tahun kami tidak masuk musola ini. Ya, 1 tahun sudah. Alhamdulillah hari ini bisa kembali bertatap muka, kembali bisa belajar bersama-sama dengan para jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan kepada kita kesehatan pada seluruh keluarga kita. Kita semua dijauhkan dari segala keburukan-keburukan dan kita diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah tema pada sore hari ini adalah bagaimana menjadi tetangga yang baik apa idaman? Idaman. Sampeyan pengin to diidam-idamno karo tangga. Ambigu nggih. Kita ingin menjadi tetangga yang baik. Tetapi dalam sudut pandang siapa? Kalau dari sudut pandang manusia nggak ono entek Pak. Karena masing-masing orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Tonggo sing apik iku ya sing bendina gawakno aku sego sak lawuhe. Kan dari sudut pandang manusia. Makanya yang akan kita pelajari adalah bagaimana tetangga yang baik dalam sudut pandang syariat ini. Seperti apakah tetangga yang baik ini? Karena kita tahu agama ini telah sempurna. Baginda Rasulullah telah menjabarkan semuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara bukti bahwa Islam ini adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada sesama.
bahkan berbuat baik kepada hewan atau yang lainnya. Ini Islam, diatur semuanya demi terciptanya sebuah kedamaian dan perdamaian, ya, demi terciptanya keharmonisan dalam menjalani kehidupan. Islam telah mengatur semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siapakah tetangga itu, Pak? Sopo Pak sing diarani tangga iku? Siapa? Orang yang ada di sekitar rumah. Ada lagi? Sinten Pak tangga niku? 40 rumah, depan, kanan, kiri, belakang, atas enggak ada? Enggak ada. Kalau pakai itu di apa namanya? Rusun. Berarti dhuwur iku enggak ngono. Pripun? Masuk enggak itu? Ke bawah masuk enggak? Masuk. Tadi katanya cuma depan, belakang, kanan, kiri. Kalau di rusun berarti direvisi ngoten. Oh, direvisi. Nggih, kula manut jenengan wis. Jadi tangga iku menuruti jamaah mushola Al-Ghafar 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 kanan, 40 atas, 40 ngoten. Nah, wis. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin, dalam kitab Fathul Bari disebutkan, ya, memang para ulama berselisih tentang batasan tetangga. Sebagian mengatakan tetangga adalah orang-orang yang sholat subuh bersamamu. Oh, titik iki Pak, nggak oke iki. Sebagian lagi mengatakan 40 rumah dari setiap sisi. Sebagian lagi mengatakan 10 rumah dari tiap sisi. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya mengenai tetangga. Beliau jawab, ya, arba'ina daron amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yamini wa arba'ina an yasari. Yang dinamakan tetangga adalah 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri. Itu menurut Hasan Al-Basri. Setidaknya ketika kita mengatakan punya pijakan, ya, setidaknya ketika kita ngucap 40 rumah kanan, depan, belakang, kiri, kita punya pijakan. Akan tetapi sebagian ulama, wallahu ta'ala alam, seperti Sya'albani mengatakan tetangga itu adalah yang dikatakan tetangga sesuai urf wilayah masing-masing. Nah, ini lebih luas berarti, dan ini lebih kembali kepada urf wilayah masing-masing, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Utsaimin, ya, rahimahullah, pernah menyebutkan telah datang beberapa riwayat memang menunjukkan tetangga adalah 40 rumah dari semua sisi. Syekh Utsaimin menyatakan dari semua sisi. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang menempel dengan rumah kita adalah tetangga. Adapun yang lain, jika riwayat-riwayat telah tersebut sahih dari Nabi, maka diberlakukan hukumnya sebagai tetangga. Dan memang jika tidak, ya, batasan tetangga dikembalikan kepada urfnya masing-masing, ya, ini yang disebutkan oleh beliau dalam syarah Riyadhus Shalihin. Maka batasan apa saja yang dianggap oleh masyarakat sebagai tetangga, maka ia adalah tetangga. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Sampai sini jelas nggih? Jelas? Jelas tak lanjut, enggak jelas tak baleni. Luwih apik titik paham tembang okeh nggo mulih orang nggo mulih popo. Nah, ngene iki kan nggo mulih jenengan wis duwe bekal omong. Oleh apa ngajine? Tonggo. Oleh tonggo, Pak. Oleh pengertian tonggo. Aja salah ngucap lho jenengan belain engko. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, macam-macam tetangga. Siapakah tetangga atau
Seperti apa tetangga itu ya? Tetangga itu ada macam dan masing-masing memiliki hak. Yang pertama adalah tetangga yang muslim yang memiliki hubungan kerabat. Dia memiliki 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak sesama muslim. Makanya duit yo kerabat, yo tonggo, yo muslim berarti punya 3 hak. Dan 3-tiganya ini kita harus punya ilmu loh, karena masing-masing memiliki hak yang harus kita tunaikan. Yang kedua adalah tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kerabat. Dia memiliki 2 hak. Yang pertama hak tetangga, dan yang kedua adalah hak sesama muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga non muslim. Maka ia memiliki 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Silakan dilihat surat An-Nisa ayat 36. Bagi yang bawa Al-Qur'an, silakan dilihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Sudah ketemu? Ada yang ketemu? Silakan dibaca terjemahnya. Salah satu yang ketemu silakan dibaca terjemahnya. Ada? Ketemu belum? 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibu sabil dan hamba saya yang kami miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa ya Pak yang memerintahkan berbuat baik pada tetangga? Allah. Ya, al-aslu fil amri tadulul wujub. Asal dari sebuah perintah hukumnya adalah wajib. Yang memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka sebagaimana kita ingin dibuat baiki. Apa bahasanya ya? Kita kan ingin orang itu berbuat baik dengan kita, maka seperti itulah hendaknya kita memperlakukan tetangga kita. Sebagaimana kita tidak ingin dizolimi, maka seperti itu pula yang diharapkan tetangga kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika menjelaskan ayat ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, oleh karena itu bersikap baik kepada tetangga adalah salah satu hal yang benar-benar diperintahkan dan ditekankan, baik kepada tetangga yang muslim ataupun tetangga yang bukan muslim. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Terkadang orang itu kebablasan ketika dia memiliki tetangga yang tidak beragama Islam, kadang tidak diberikan haknya sebagai tetangga. Padahal kita diperintahkan berbuat baik dengan tetangga kita. Tetangga memiliki hak. 1, haknya sebagai tetangga. Dan hak sebagai tetangga ini apa saja hak-haknya sudah ditegaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka jangan sampai kita salah dalam melangkah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah disampaikan, di antara hak yang akan dituntut dimintai pertanggungjawaban, persengketaan yang pertama kali akan dimintai pertanggung di yaumul qiyamah adalah persengketaan dengan tetangga. Makanya ini harus punya ilmunya. Sedangkan kita sudah bertetangga sejak kapan Pak kita bertetangga? Sejak dulu. Kita sudah bertetangga. Sudahkah kita punya ilmu bagaimanakah adab bertetangga yang diajarkan Rasulullah SAW?
Ingat, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Lah awak dhewe wis kadung beramal iki saiki. Maka jangan sampai terlalu berlama-lama, lambat sampai paham hal tersebut. Apa saja hak-hak tetangga yang harus kita tunaikan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya hak yang harus kita tunaikan adalah memuliakannya dan berbuat baik kepada mereka. Dari Shuraih Al-Huzai, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman gak kita pada Allah, Pak? Iman gak kepada hari akhir? Apa Pak maksud dari pertanyaan ini? Iman gak kita dengan hari akhir? Iman gak kita dengan hari pembalasan? Ingat gak semua akan dipertanggungjawabkan? Sama hak dengan tetangga pun, ketika ada sesuatu yang benar-benar ini suatu persengketaan yang mendolimi tetangga, ini akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah. Maka diingatkan di sini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman pada hari akhir, ini pahami, fal yuhsin ila jarihi, hendaknya berbuat baik dengan tetangganya. Ya, hendaknya berbuat baik dengan tetangganya. Sebagaimana engkau ingin dibaiki, maka berbuat baiklah kepada mereka. Banyak orang itu ngeluh, tonggoku nggak apik. Banyak Pak. Tapi nggak pernah nyadar kira-kira aku iki wis apik apa durung. Ya. Ini yang harus juga kita pertanyakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasannya Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis sahih, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril hendak memberikan atau memberitahu kami kayak tetangga itu seolah-olah dapat warisan gitu loh. Saking ditekankannya berbuat baik kepada mereka. Tidak hanya dalam Al-Quran, tapi dalam hadis pun ditegaskan, kon ngapik karo tonggo, kon berbuat baik kepada tetangga. Makanya kalau pengen tahu orang itu seperti apa, takon tonggo nih. Jajal takono tanggane, ya opo sih wong iku? Ya opo awak dhewe iki kira-kira apik enggak bisa jadi kita baik bagi dari apa menurut teman karib kita. Karena enggak mungkin dong dengan teman karib apik berbuat buruk. Tapi yang setiap hari bersama kita, setiap hari tetanggaan dengan kita, itu sudah merasa aman enggak dengan kita? Sudah merasa aman belum? Sudah merasa tentram belum bertetanggaan dengan kita? Jangan-jangan mereka bertetanggaan dengan kita, atine ngedongkol, tonggo nyopo gak tahu, senyum ngewedit deh. Padahal senyum itu ibadah. Padahal senyum itu tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Sedekah senyum wae lo medit. Apa meneh? Liyane. Oh sedekah jajan alane. Nek senyum wae medit apa meneh gur apa meneh liyane gur senyum wae medit. Jangan sampai ini terjadi ma'asyiral muslimin. Awak dhewe sing wis ngaji seharusnya luwih ngerti gitu loh. Ingat Nabi Muhammad diutus di atas muka bumi ini selain menyampaikan kalimat la ilaha illallah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Enggak hanya menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Maka kita yang ngaji juga harus ngerti.
Ini hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wis to wong iku gak ndelok kaya apa wae pakaianmu. Nek apik karo tangga gak akan masalah. Seneng tangga iku gak akan masalah. Yang menjadi masalah ketika kita gak nyopo ora tahu, tegur sapa gak tahu, ngobrol dengan mereka ya ora tahu, padahal mereka adalah tetangga. Mereka sakit juga gak besuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ingatlah mazala Jibrilu yusini bil jari. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Nah, malaikat Jibril itu senantiasa berwasiat agar Nabi Muhammad berbuat baik kepada tetangga. Hendaknya ini kita camkan baik-baik. Ibarat kita tulis nih dengan pena emas. Hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai dengan konco kental sing kono apik, konco kental sing kono apik. Nek awak dhewe susah, sapa sing pertama kali teko? Nah, nek awak dhewe ketimpa masalah, siapa yang pertama kali datang? Tangga. Bangun rumah, sopo sing ate rewang-rewang pertama kali? Tonggo. Disinilah mazala Jibrilu yusini bil jar. Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik pada tetangga. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baiklah kepada mereka, jangan mengganggu mereka, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kira-kira tanggane awak dhewe wis aman belum? Dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Jangan sampai tetangga kita ya tidak merasa aman. Dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, la wallahi la yu'min, la wallahi la yu'min, diulangi 3 kali. Qalu wa man dzaka ya Rasulullah, siapakah itu wahai Rasulullah yang tidak beriman itu? Qala jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang berbahagia, makanya benar-benar kita perhatikan nih bagaimana ada bertetangga. Ya, makanya kalau di desa sering kita nasihatkan kepada pemuda-pemuda itu, bahkan kepada yang sekolah, nih sepedaan, nih duwe cita-cita ngeblong knalpot, ya blongen gasen ning jero kamarmu dhewe, tutup sing rapet. Nih sampean ngerasa nggak bising, ya terus nono kamarmu neh. Betapa banyak orang terdolimi dengan kita. Makanya ma'asyiral muslimin, ini juga saya sampaikan, nyetel murotal apik enggak Pak? Bagus. Nek nek omahe sampean nggawa tip gede sekek ngarep omah setel murotal ngono piye? Makanya ini kita katakan landasan kita itu ya ini Al-Qur'an dan hadis dan pemahaman para sahabat. Baik saja menurut individu itu juga berbeda-beda. Benar-benar nih jaga, jangan sampai tetangga kita terzolimi gara-gara kita. Jangan sampai. Ini dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis dijelaskan, sudah semua memerintahkan agar kita berbuat baik dengan tetangga. Jangan sampai mengganggu mereka, sampai Nabi menegaskan la yadkhulul jannah, tidak beriman
Demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Makanya tadi kan ditegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi. Hendaknya ya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyakiti tonggo iku dosane berlipat ganda, Pak. Katimbang nyakiti sapa? Wong ado. Podo-podo nyakiti ini jenengan nyakiti tonggo itu dosanya lebih. Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, la an yazniya ar-rajulu bi asyrati niswatin. Seseorang yang berzina dengan 10 wanita, aisaru alaihi min an yazniya bimraati jarihi. Ya, dosanya lebih ringan dibandingkan dia berzina dengan 1 orang istri tetangganya. La an yasriqar rajulu min asyrati abiyatin. Seseorang yang mencuri 10 rumah, aisaru alaihi an yasriqa min jarihi. Dosanya lebih besar dibandingkan ya, dengan seseorang mencuri 1 rumah tetangganya. Ketahui bahwasanya tetangga itu memiliki hak yang lebih. Artinya gini, la an yasriqar rajulu, seseorang mencuri di rumah orang-orang 10 rumah lah, aisar, lebih ringan ya, bukan lebih ringan daripada dia mencuri di 1 rumah orang tetangga. Siji banding. Maka jangan sekali-kali menyakiti tetanggamu. Dosanya rodok, bukan rodok ya, dosane double. Diganjar berapa kali lipat? 10 kali lipat. Kalau jenengan pernah baca hadis, kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Ada keburukan yang dibalas 10 kali lipat. Keburukan kepada, jelas ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi kita berhati-hati, ya, kita berhati-hati dalam masalah ini. Kemudian orang yang mengganggu tetangga itu halal untuk dicela, Pak. Qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, inna li jaron yu'zini. Wahai Rasul, aku iki duwe tangga yang senengane, yang biasanya itu tetanggaku itu mempunyai atau dia ini menyakitiku. Intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pulanglah dan keluarkan harta bendamu di jalan. Pulanglah dan keluarkanlah harta bendamu di jalan. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu. Maka orang tadi pulang, ya, lalu mengeluarkan harta bendanya dari rumahnya. Fajtama'an nasu alaihi. Maka manusia atau orang-orang berkumpul mengerumuninya. Faqalu, dan bertanya, masya'nuka, sampai niki nyapo? Apa yang terjadi dengan dirimu? Nyapo barang-barangmu motok nih kabeh? Qala, dia menjawab, li jarun yu'zini, tetanggaku menyakitiku. Fadzakarat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu aku sampaikan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan, pulanglah lalu keluarkanlah harta bendamu di jalan. Faja'alu yaqulun, maka semua akhirnya berkata, orang-orang itu berdoa, Allahumma al'an, ya Allah, Allahumma ya Allah, laknatlah dia. Ahzihi, ya Allah, hinakanlah dia. Doanya, ya Allah, laknatlah dia. Ya Allah, hinakanlah dia.
fabalaghahu fa'atahu, lalu kejadian ini sampai kepadanya. Maksudnya hal ini terdengar sampai kepada tetangga yang menyakiti tadi. Faqala irji ila manzilika fa wallahi la u'dzika, pulanglah ke rumahmu, demi Allah aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai demikian ma'asyiral muslimin. Tetapi lihatlah saat ini betapa banyak orang meremehkan tetangga. Koyok-koyok nggak butuh tonggo. Padahal kita makhluk sosial, butuh dengan tangga. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tumbuhkan kasih sayang kita kepada sesama tetangga. Masya Allah, kalau di desa itu gampang Pak. Pengen lombok, Mbak Yu ono lombok, cuman dewe ning dapur lho lah ngono. Ku ning desa, ning kota sama ya. Nek perumahan sempet ora sempet lah wong omahe kerubengan karo pager. Nate tiundi tonggora adoh. Al di desa seperti itu gampang ya. Gur lombok siji loro iku gampang. Gur uyah sak gegem gampang. Bawang putih, bawang abang siji loro gampang. Ya ini, saling memberilah kalian hadiah kepada tetangga agar tumbuh rasa cinta di antara kalian. Ya, makanya nek duwe hadiah iku tangga sik, aja kanca sing waduh sik. Tangga diwehi. Aja gur diwehi ambune tok ngono lho. Ya, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ini yang Nabi sampaikan, hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Wes to jenengan orang baru, ono tetangga sing sinis model piye nek bendino, aja bendino lah, ben minggu rutin insyaallah. Nabi perintahkan ini, hendaknya kalian saling memberi hadiah. Nabi juga pernah bersabda ya, dalam hadis lain, tasofahu yadhabul ghillu, saling bersalamanlah, berjabat tanganlah kalian, yadhabul ghillu, hilanglah kedengkian dan dendam. Wa tahadu tahabbu, dan saling memberi hadiahlah kalian. Wa tadhabu syahna, maka akan hilang ya dari kalian kebencian. Yang pertama disuruh apa? Salaman. Tapi ini masa pandemi dipenging ya jenengan manut. Ya, ngono lho. Yang kedua apa tadi? Saling memberi hadiah. Tadhabus syahna, akan menghilangkan kebencian. Yang bicara siapa? Sepakat? Jenengan nggak sepakat ya tetap ini datanya apa? Hadisnya ini. Jenengan setuju nggak setuju lah, tau nggak, aku pakai terus benci wae, berarti kurang suwi nih kayak ini. Kurang okeh paling. Ya. Atau mungkin juga dengan keikhlasan kita perlu dipertanyakan. Ya. Ini. Ya. Ini Nabi yang menyampaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersalaman itu, berjabat tangan itu akan menghilangkan dendam dan kedengkian. Dan saling memberi hadiah itu maka akan saling apa ya? Saling mencintai dan akan menghilangkan kebencian. Maka bismillah, jika kita punya ya kita beri tetangga kita. Makanya Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, inni li jaroini, aku duwe tangga loro. Fa ila ayyihima uhdi, maka tetangga mana di antara keduanya yang harus saya beri hadiah? Qala ila aqrabihima min kababan, kayak ono hadiah sing lawangi paling cedek karo lawangmu. Paham Pak niki Pak? Sing lawangi paling
cedek lho, berarti tetangga yang dekat itu lebih kita utamakan. Podo tanggone lho apa meneh kanca. Yang lebih kita dahulukan memberi hadiah kepada tetangga. Apalagi dia tetangga muslim, double loh ini Pak. Ya, double haknya. Tetapi ingat, nek ngekei yo ojo arep-arep. Jelas saiki ngekei gedang sak cengkeh. Mben oleh mosok panen gak dikei. Hati-hati. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, al-aid fi hibatihi, wong sing jaluk balen ya hadiahnya kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi, seperti anjing sing muntah lalu menelan kembali. Jelas ya. Maka ini ngekei yo wis ini lho, wis dikai balen yo alhamdulillah, enggak dikai yo njaluk oh ngono. Yo enggak lah, enggak boleh, enggak usah arep-arep balen. Ning ngekei ku ikhlas karena Allah. Sudahlah, kita beri itu ikhlas karena Allah. Niat kita memberi karena Allah. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah. Tenana. Balasan dari Allah plus tanggo mana iki? Ya, angel gini kisan. Jangan sampai ini ya. Kita harapkan ketika memberi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah itu lebih besar. Balasan dari Allah itu jauh lebih besar. Allah berikan balasan kepada kita lebih dari apa yang kita berikan kepada orang. Dibalas oleh Allah berapa kali lipat? 10 sampai Masya Allah. Kurang tak mau nggak langsung dibaleni. Kan berupa pahala. Bukankah ini yang kita harapkan? Makanya katanya orang Jawa, apa sing awak dhewe pangan iku bakal dadi kotoran. Ya. Apa sing awak dhewe tinggalno iku bakal dadi warisan. Tetapi apa yang kita sedekahkan kepada tetangga, apa yang kita berikan kepada orang yang ikhlas karena Allah, itulah bekal. Itulah bekal kita saat ini. Yang kita makan sudah kan selesai. Jadi apa? Kotoran. Apa yang kita tinggalkan nantinya ketika kita meninggal dunia itu akan jadi warisan. Tetapi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan kepada tetangga, ikhlas karena Allah, ini bekal. Sangune awak dhewe iki. Maka ikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan semua karena Allah. Ya, bukan karena manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita perhatikan, hak-hak kepada tetangga, selalu berusaha untuk ada untuk mereka. Ya, bismillah lah, sak sibuk-sibuke awak dhewe usahakan selalu ada untuk mereka. Bismillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar, dia pernah berkata, telah datang kepada kita suatu zaman, kata Ibnu Umar, atau suatu masa, tidak ada seorang pun yang mendahulukan hak dinar, dirhamnya daripada hak saudaranya sesama muslim. Kemudian sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh seseorang
di antara kita daripada saudaranya yang muslim. Dulu orang itu luwih menting no tonggo katimbang dinar dan kemudian dinar dan dirham itu akan lebih dicintai oleh manusia daripada apa tadi? Perhatikan ini. Makanya kadang-kadang kita perhatikan wong iku rela ngemplok tanahe tanggane. Jare wong Jawa wis kebacut iki Ustaz. Tanah kursa uprit iku ya isih ana sing doyan lho Tat. Ya, perhatikanlah ya, dalam sebuah hadis ya. Kam man jaron muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga yang menggantung karena tetangganya pada hari kiamat nanti. Yaqul ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Wahai Tuhanku, tetanggaku ini telah menutup pintunya terhadapku, lalu ia menghalangi kebaikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini ujian. Kadang orang itu kalau sudah masalah harta hati-hati sekali. Ini biasanya rawan ke urusan tanah karo tonggo, Pak. Hati-hati sekali. Pemene tanah pinggir embong. Nah, tanah pinggir jalan. Hati-hati iki, ono rupane, ono duwike. Hati-hati. Bener hati-hati. Kadang-kadang dibelani ya, bersaksi palsu, iki tanahku demi dunia. Apakah ini terjadi? Oke, banyak. Pernah ada yang bercerita hal ini demikian dan kita paham sendiri hal ini terjadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya bismillah, berbuat baiklah kepada tetangga kita ya. Usahakan selalu ada untuk mereka. Jangan sampai mereka kelaparan awak dewi gak ngerti, Pak. Nyapa kok sampai gak ngerti lah. Terakhir atau disobo tonggoni, gak pernah ngerti kondisi keluarga tetangga kita. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah termasuk seorang mukmin alladhi yashba', warek iki wonge, sedangkan wajaruhu ja'i, sedangkan tetangganya lapar. Jangan sampai kita buka puasa menu full, kolok enek, es enek, buah enek, gorengan enek, apa nih Pak? Apa? Lengkap, tonggone ramangan. Laisal mu'min, kata Nabi. Sekiranya kita ada untuk tetangga kita, memperhatikan kondisi tetangga kita, nggak mungkin ada tetangga kita sampai kelaparan. Kita kenyang, bahkan sampai turah-turah, sedangkan tetangga kita kelaparan. Naudzubillah. Makanya kita diperintahkan untuk mengunjungi rumah tetangga kita, melihat kondisinya seperti apa. Tetangga kita hendaknya kita perhatikan. Ya. Ustaz, lah wong iki jarang sholat ya. Justru ini kesempatan kita gitu loh. Datangi mereka, bantu mereka. Mungkin mereka nggak sholat karena sibuk kerja, sibuk nyari kerja, gak ono sing dipangan. Nah, kita lebih-lebih bantu mereka. Ya. Dan dalam hadis lain juga sering disampaikan demikian, pun hadis ini pun menjadi renungan bagi kita. Syalbani pernah mengatakan, wa fil hadis, dan pada hadis tadi, dalilun wadihun
dalil yang tegas jelas ala annahu yahrumu 'alal jaril ghaniyyi an ya'da ajiranahu ja'i'in. Dalil yang tegas kata Syalbani, haram bagi orang yang kaya membiarkan tetangganya dalam kondisi lapar. Fayajibu alaihi an yuqaddima ilaihim ma yadfa'una bihil ju'. Karena itu dia wajib memberikan makanan kepada tetangganya yang cukup, ya, yang cukup untuk menghilangkan rasa laparnya. Wa kadzalika ma yaktasuna, ya, ma yaktasuna bihi in kanu uratan wa nahwu dzalik minadh dzaruriyat. Demikian pula dia wajib memberikan pakaian kepada tetangganya jika mereka tidak punya pakaian dan seterusnya. Dan ini berlaku untuk semua kebutuhan pokok tetangga tersebut. Kita pun cukup, bahkan kaya, jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Ya. Atau bahkan mungkin ada tetangga kita membuka aurat. Nyapa kok enggak? Kita itu kadang gini, Pak. Nyapa wong kok buka aurat. Lah wong gawe tuku jilbab sing rada gedhe ku larang, Pak. Ge tuku beras wae kurang. Semoga ini mencerahkan. Ya. Ge tuku beras wae sok kurang. Gawe mangan kadang enek kadang ora. Kemudian kita nggak tahu kondisi. Kok gak gelem nutup aurat. Pakaian mini-mini. Kadang kita nggak tahu kondisi mereka. Ya, coba datangi gitu loh, berikan. Mungkin mereka membuka aurat karena gorong enek sing gawe tuku, jane yo pengin, tapi yo nek rane duwite. Disinilah kepekaan kita sebagai tetangga. Tetangga yang kaya hendaknya senantiasa memberikan pakaian kepada tetangganya yang jika mereka tidak punya. Lah kalau kita nggak pernah sobo mai tonggo sila apa besuk mereka, berkunjung ke rumah mereka apa yo ngerti. Yo kita ngaji, yo sowan nang omahe tonggo ben ngerti. Ini diantaranya. Makanya biasanya kalau kita di desa itu ada baksos, bismillah kami berikhtiar, ana sendiri juga insya Allah berusaha untuk ikut terjun, melihat seperti apa kondisinya, seperti apa kebutuhannya, seperti apa harapannya apa. Oh kita tahu kondisi mereka, kita punya peta datanya. Oh kurang ini kekurangan itu. Ya ini seharusnya ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita kenyang kemudian ada tetangga kita yang kelaparan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari sini juga hadis ini pula juga kita upayakan, khususnya ibu-ibu, ya para ummahat, nek masa iku yo diokehi apa nih? Dagingnya pisan, Pak. Kuwae tok. Yo kuwae diokehi yo dagingnya rada ditambahi lah. Ya nek iso kan ngono. Memang kata Nabi, Rasul bersabda ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin. Ya, disebutkan di sini kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 hal. Isma' wa ati', dengarkan dan taati. Walau li 'abdi mujadda'il atrafi. Ya, dengarkan dan taati sekalipun kepada seorang hamba yang terpotong jari-jarinya. Apa kata Rasulullah? Wa idza sana'ta maraqatan, kalau kalian buat sayur, ya semacam sayur gulai ya, itu hendaknya fa'aksir ma'aha, mbok yo diokei. Dalam hadis ini kuai, ya. Sumandur ahla baitin min jironika, kemudian lihatlah ya, jumlah keluarga dari tetanggamu. Fasibhum minhu bima'ruf, ya, kemudian berikanlah kepada mereka itu dengan yang baik. Loh sampai ngeke ini lo kon nganggo cara sing apik. Kita memberi lo, kita banyakin kuahnya, kita berikan dengan cara yang
baik. Ini diperintahkan oleh Rasulullah. Diokei kuai, tapi ya jenenge wong Jawa awak dhewe iki mosok ya mentolo Pak gur ngekeki. Ya rada ditambahlah karo daging, karo gula, karo ndok ngono. Apik. Apik. Tapi nek jenengan masak ya gagahi berilah tetangga kita. Kalau memang itu dirasa kita mampu untuk memberikan. Insya Allah dengan demikian akan terjalin hubungan saling mencintai. Wis to Pak raketang kuah iku tonggo ya seneng. Ya. Dan dimaksud di sini juga nggak hanya sekedar kuah, maroka itu semacam apa ya, kuah gulai atau apa ya, wallahu alam. Saya pernah baca ini penjelasan ini. Ya, tapi intinya di sini belilah tetangga kita, beri mereka. Jangan masak dipangan dewi. Nek iso ngekeki tangga dikeki. Tapi nek gur jumlahe titik terus ana tangga njaluk pripun? Ikhlas? Insyaallah sungkan apa insyaallah tenanan? Telah datang kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita dengan membawa putrinya. Dan di rumah istri Rasulullah cuma ada sebutir kurma nih. Ning jenengan duwe kurma siji dikekne apa ora? Sama istri Rasul diberikan ini. Dikekne, Pak. Padahal ono e guriku tok lho, Pak. Ane awak dhewe kan masih ana omah iku ana wong njaluk sego kan ana gedang goreng yo enek, weci enek dan lain-lain kan yo enek. Tentu ini lebih berhak lagi kita berikan. Ayo kayak wis bismillah. Bahkan sebelum njaluk nih iso yo kita datangi, kita berikan kepada mereka. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian hak-hak yang lain dilutang kasih kisah. Di antara hak yang lain, hak tetangga kita yang harus kita tunaikan adalah meringankan beban dan kesulitan mereka. Ringankanlah beban mereka, bantulah kesulitan mereka. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak boleh mendoliminya, wa la yuslimuhu, dan tidak boleh menyerahkan kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Yakin? Maka jangan ragu untuk menolong saudara kita. Jangan ragu untuk menolong tetangga kita. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang meringankan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunianya, maka Allah akan ringankan untuknya kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Jelas? Yakin? Kalau yakin jangan ragu untuk membantu tetangga, jangan ragu untuk meringankan kesulitan-kesulitan tetangga. Kita membantu tetangga, ya, menolong kebutuhan saudara kita, Allah akan memenuhi kebutuhan kita, Allah akan menolong kita. Kita meringankan saudara kita kesulitan-kesulitan mereka, Allah akan meringankan urusan kita di hari kiamat. Dan di antara hak-hak yang lain yang kita tunaikan, tutup aib tetangga. Hati-hati sekali. Ya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Makanya saya sering mewanti-wanti, hindari majelis ghibah warasan-rasan. Soale ngene wis ngene kabeh kena, Pak. Nek wis ana majelis ghibah, warasan-rasan, iku mulai tukang macul sampai sing paling dhuwur iku ya dadi rasan-rasan kabeh. Sampai tangga ya kecatut. Tangga klambine apik ya dirasani. Klambine elek malah nemen. Hati-hati.
Soalnya nek wis ngerumpi ana majelis ghibah warasan-rasan iku komponennya lengkap. Komponen bumbune enek, bagian bumboni enek, bagian ngompori enek, bagian ngipasi enek. Lengkap iki komponene, Pak. Makane wong nek wis kadung majelis ghibah warasan-rasan iku gayeng. Apa gayeng nek bahasa Indonesia nih? Nyambung. Terus apa nih? Wis gayeng lah, gayeng ku apa ya bahasa Indonesia nih ya? Wis pokoke mbah lah enak pokoke wis. Mbok masih yo kletikan sak toples kok entek ra krasa nggo iku. Gayeng soalnya wis. Maka hati-hati ini. Hati-hati majelis-majelis demikian. Jika ada tinggalkan wis. Berat. Rasulullah ingatkan man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, seorang muslim, Allah akan tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Lah kita juga punya aib ya, Pak. Kita juga punya aib. Cuma Allah menutup aib kita. Gak ada manusia sempurna. Gak ada satupun manusia yang gak punya celah kabeh duwe. Bahkan sing ngomong niki ya duwe, tapi Allah yang menutupnya. Bahkan kita semua punya, Allah yang menutup. Dan kita berharap kelak di hari kiamat Allah tutup aib-aib kita. Maka tutuplah aib saudara kita. Ojo malah diumbar. Dan gak usah kepo. Apa kepo, Pak? Kepo iku apa? Pengen ngerti wae urusan tonggo. Tonggo tuku sepeda anyar ngono ku lho duwite kondi. Kerja ora godak sepeda anyar. Nah, hati-hati iki. Iki wis mulai ngene iki. Ya. Hati-hati. Bener hati-hati. Berhati-hatilah kita semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita sabar juga dalam menghadapi gangguan tetangga. Sing sabar, Pak. Ka ono tangga sing koyo malaikat, Pak. Sing tangga iku ya menungso, ya ono salahe. Ya, bersabarlah dalam menghadapi gangguan tetangga. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, ya, Abu Dzar radhiyallahu an, salasatun yuhibbuhumullahu azza wa jalla. Ada 3 orang yang Allah cintai. Rajulun ghaza fi sabilillah. Seseorang yang berperang atau berjumpa dengan musuhnya, dia berjihad. Falaqiyal aduwa mujahidan muhtasiban. Dia berjihad, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berperang sampai dia terbunuh. Dan yang selanjutnya, ya, faqatala hatta qutila, ya. Wa rajulun lahu jarun yu'dhihi, dan seseorang duwe tangga mendoliminya, mengganggunya, menyakitinya. Fayasbiru ala adzahu, dan dia bersabar atas gangguannya tadi. Wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullahu iyyahu bimautin. Ya, dia bersabar atas gangguan-gangguan tadi dan mengharapkan pahala Allah sampai Allah cukupkan dia dengan meninggal dunia. Wa rajulun yakunu ma'a qaumin fayasiruna hatta yashqa 'alaihimul qara awin nu'as fayanziluna fi akhiril lail fayaqumu ila wudu'ihi wa salatihi. Dan yang ketiga adalah seseorang bersama satu kaum berjalan sampai rasa capek, ngantuk menyusahkan mereka. Kemudian mereka berhenti di akhir malam, bangkit, kemudian wudhu dan sholat. Perhatikan poin yang kedua. Ya, seseorang duwe tangga sing ganggu, kemudian sabar. Sekali lagi, tetangga kita ini nggak ada yang sempurna, Pak. Sebagaimana kita nggak sempurna. Ya, bersabarlah ketika menghadapi gangguan tetangga. Kok teman-teman coba lapor nih Pak RT,
Pak ini seperti ini pripun, saya minta solusi. Loh gitu Pak, ojo langsung jenengan gue kok ini enggak Pak, ini kok gini saya minta solusi. Ya, ini bahasa ini juga penting. Engko salah ngomong ya iso salah tangkep. Ya, niat kita baik tapi kalau salah ngucap juga bisa salah persepsinya. Maka kita juga hati-hati. Ya. Pak, ini kok jam 12 malam kadang tetangga saya kok masih jeduk suarane tipe kok yo banter niki kula kok ajenge istirahat kok angel pripun to Pak solusine. Nah tanya Pak RT gitu biar yang menasihati Pak RT, beliau punya wewenang itu nggih. Kalau kita bermasyarakat ya bahasanya juga jenengan jangan langsung menghakimi, biar Pak RT yang memutuskan. Oh ya kok Pak ganggu saya. Nah, jongono sih, sing halus bahasane. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah tetangga yang baik. Ya, jadilah tetangga yang baik. Khairul ashabi indallahi taala khairum li sahibi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah teman yang baik untuk teman yang lainnya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya yang lain. Makanya berbuat baiklah kepada tetangga kita. Kemudian ada 3 faktor pendukung kebahagiaan dalam kehidupan kita. Apa saja? Min sa'adatil mar'il muslim. Termasuk dari faktor pendukung kebahagiaan seorang muslim, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Ya mbah-mbah ya wak di bibian iku ning gawe omah ombo Pak. Saestu. Mbah-mbah kita itu kalau buat rumah itu luas. Mikirnya engko putuku rene, engko mantuku rene, engko anakku sing kono mulih, di luas rumahnya. Wal jarus saleh, tetangga yang baik. Wa markabul hani, kendaraan yang nyaman. Tonggo sing apik ki yo gare ayem tentrem. Ayem bagi kita, tentrem bagi kita, nyaman bagi keluarga kita. Karena kalau tetangga itu sudah rusak, pengaruhnya untuk keluarga dan anak-anak kita. Perhatikan ini, pengaruhnya tetangga itu atau lingkungan ya, jenenge tonggo kan ya masuk lingkungan kita itu luar biasa besar. Anak iku, Pak, ra iso nyanyi, metu kumpul karo liyane mulih hatam. Percaya enggak jenengan? Oh, wis tau ngrasakno kabeh koyo iki. Kok budal iku gak pinter nyanyi, mulai ku khatam lho wisan. Langsung lho iku dipraktekno langsung ning omah. Ngalang-alangi zikir pagi petang apale. Padahal jenengan gak ngulang lho. Gak ngulang jenengan. Makanya termasuk ini di sini faktor mendukung kebahagiaan seseorang duit tonggo sing apik. Maka bersyukurlah ya jenengan semuanya ketika punya tetangga-tetangga yang baik, itu nikmat yang besar sekali. Dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, tetangga yang jahat di tempat tinggal, karena sesungguhnya tetangga di dunia ini akan berganti. Minta kepada Allah. Wis hafal to dongane? Hafal? Belum. Ditulis. Ya ditulislah nanti ya. Dilihat rekamannya aja, jangan tulis. Allahumma inni a'udzubika min syarri su'i fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Hafal langsung ya jenengan? Kan gak pakai adoh kan kalau Imam Syafi'i krungu langsung apa? Masya Allah. Jamaah Mushol Al-Ghafar memang Masya Allah. Kerungu pisan lali. Tak pikir hafal, tiba-tiba lali. Ya, minta kepada Allah nih ya. Kita berlindung kepada Allah. Ya, kita benar-benar berlindung dari tetangga yang buruk. Ya, di tempat tinggal kita. Karena sesungguhnya tetangga di dunia ini akan silih berganti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Gimana nih? Sesi tanya jawabnya jam berapa ini? Masuk. Masuk lah. Karena saya ada yang tuntaskan apa?
Oh. Iki dituntasno magrib engko iki. Ya setelah didik engkas lah. Bismillah. Enggak ono pertanyaan masuk Ustaz. Iya. Ada Ustaz. Oh ada. Tak kira enggak enak. Iya, iya. Oh via ya. Oke, tak tambah sedikit lagi ya. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat kami jaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti tetangga, jangan sampai. Ingat al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Jaga lisan kita benar-benar. Lidah tidak bertulang. Gitu ya Pak. Sama kayak status di Facebook atau story WA. Kita nggak pengen nyakiti tetangga dengan lisan Ustaz, tapi tak buat story atau status. Podo. Ya kan, kalau zaman biyen kan lidah tidak bertulang, gampang larani uang. Saiki gak ngomong Ustaz, aku tak meneng gur drijiku. Podo. Maka hati-hati ya. Karena sekarang dididik update, dididik update. Hati-hati ini ya. Heran kadang-kadang dididik update. Tetanggaku tak seperti yang kau bayangkan. Wih, geger iki RT. Sopo iki sing dimaksud lah, ngono gue bertanya-tanya kabeh. Hati-hati sekali lagi ya. Jaga lisan kita ya dari saudara kita yang lainnya. Muslim yang baik adalah ketika muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Tetangga yang baik adalah tetangganya yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini Islam loh. Nyakiti pakai lisan saja loh dilarang, apalagi sampai lebih dari itu semuanya. Makanya Islam itu agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau bertanya, ya Rasulullah, man najat? Apa itu keselamatan atau apakah keselamatan itu? Kata Rasulullah, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Sudah ya, jaga lisanmu. Kemudian waliyasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Rumahmu membuatmu rasa lapang, betah ning omah dan menangislah karena dosa-dosamu. Wallahu ta'ala alam. Ini